Halo semuanya, pada video ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian mengenai bagaimana proses kedatangan saya ke Taiwan sampai saya ke hotel karantina ya. Jadi di sini untuk Taiwan tuh termasuk negara yang ketat ya dalam hal penanganan COVID ini. Jadi semua yang datang ke Taiwan itu melalui jalur udara, ya saya nggak tahu untuk jalur lain seperti apa. Ya pasti jalur udara dong, karena kan Taiwan berada di tengah-tengah laut itu ya, ya pasti jalur udara. Ya, jadi bagi seluruh penumpang yang ke Taiwan itu semuanya harus masuk ke karantina, harus melewati pos karantina ya. Jadi saya baru aja datang ke Taiwan tuh September 2022 ya. Dan saya mengikuti aturan 3+4. Ya, jadi 3 hari karantina, kemudian 4 hari self health management. Itu ya. Jadi total saya menghabiskan waktu di hotel itu 8 hari jadinya. Karena waktu hari kedatangan kita dianggap hari ke-0 gitu ya. Jadi totalnya saya menginap di hotel itu 8 malam. Jadi 8 hari. 8 malam, 8 malam. 8 malam tuh. Nah, jadi waktu kalian sudah sampai ke airport di Taiwan, Taoyuan International Airport ya. Jadi kalian di ada pemandunya gitu, ada pemandunya. Jadi saya karena pelajar nyampe ke Taiwan, itu yang memandu saya itu adalah Ministry of Education-nya. Jadi ada seragamnya, kemudian ada logonya, ada orang yang bawa seragam, kemudian ada bawa logonya gitu ya. Itu kita belum ngambil apa-apa, belum ngambil bagasi, belum ngambil apa-apa. Jadi ikutin jalan orang, kemudian kalau misalnya kalian lihat ada orang yang ber-APD gitu ya, macam-macam masih nunggu di depan gitu ya. Jadi kalian cek satu persatu, ada nggak bawa logo Ministry of Education gitu. Nah, setelah kalian lihat, jadi kalian samperin orang itu, kemudian ikutin petunjuknya. Jadi nanti kalian akan diarahkan ke arah mana gitu ya. Nah, jadi pertama kali saya ketemu, terus langsung dia punya data nama kita. Jadi saya dengan 2 teman saya datang, kemudian mereka udah masing-masing udah bawa nama kita ya. Jadi dia bisa tahu ini namanya siapa sih gitu ya. Nah, kemudian saya ditempel stiker gitu ya, stiker Ministry of Education di baju saya gitu ya. Ditempel stiker ya, itu supaya lebih gampang orang petugasnya untuk tahu yang mana yang harus dia perhatikan, itu orang mana yang harus diperhatikan. Dia ditempel stikernya ya, kemudian di selanjutnya itu diarahkan ke loket SIM card gitu ya. Kenapa kita harus beli SIM cardnya? Karena supaya CDC-nya ya, atau bagian pemerintah Taiwannya, atau pemerintah Taiwan untuk yang mengatasi wabah penyakit itu ya. Jadi saya lupa kepanjangan CDC apa. Jadi supaya bisa menghubungi kita gitu. Kalau kita nggak punya nomor Taiwan, nanti dia nggak bisa menghubungi kita gitu. Jadi kita harus beli SIM cardnya gitu ya. Nah, kita beli SIM card, saya waktu itu dengan teman saya itu beli SIM card Chunghwa waktu itu 1000 NTD untuk 30 hari gitu ya. Dan kita langsung aja pilih, itu udah ada jelas berapa list harganya, saya pilih harga yang paling mahal aja, nggak masalah. Itu kan 30 hari juga, kok yang lebih murah ya waktunya lebih singkat gitu ya. Itu saya pilih yang 1000 NTD ya. Kemudian langsung diganti sama petugasnya, cepet banget petugasnya menggantinya ya. Kemudian saya waktu itu ditunjuk, diarahkan sama petugasnya yang pertama kali saya samperin gitu ya. Itu ditunjuk supaya saya ganti nomor telepon saya di hard declaration-nya, karena waktu sebelum saya terbang itu kan saya harus isi hard declaration-nya. Nah, itu saya hard declaration-nya masih saya isi dengan nomor Indonesia saya gitu ya, nomor SIM card Indonesia saya. Jadi harus diganti gitu. Jadi itu di websitenya lagi buka, kemudian disuruh pilih ke troubleshooting gitu. Kemudian saya isi paspor saya, kemudian nama saya lupa, pokoknya diisi 2 biodata kita ya. Nah, kemudian nanti sudah milih, kita bisa edit data kita gitu ya. Edit data kita, kemudian saya edit nomor teleponnya ya. Setelah saya edit nomor teleponnya ke nomor Taiwan saya, nanti masuk SMS gitu ya. Jadi saya menerima SMS ya. Jadi bagi kalian yang sudah punya nomor Taiwan sebelum berangkat, itu langsung aja masukin SIM card kalian gitu. Kemudian kan isi hard declaration-nya sesuai dengan nomor Taiwan kalian gitu ya. Nah, tapi karena saya belum punya, jadi saya harus ganti di sana langsung. Saya juga ganti nomornya di hard declaration-nya gitu ya. Nah, kemudian saya sudah dapat SMS-nya, SMS dari CDC-nya. Kemudian saya klik website yang ada di SMS-nya itu, klik linknya, kemudian saya dapat sertifikatnya saya screenshot semua. Nah, kemudian setelah screenshot kita diarahkan ke bagian
yang akan memberikan kita rapid test antigennya ya. Jadi itu nasal swab kita dapatkan, itu ada 2 set gitu ya. Jadi kita cuma menunjukkan paspor kita, kemudian kita menunjukkan sertifikat kuarantinnya kita gitu, sertifikat kuarantin yang barusan di screenshot sama kita gitu ya. Nah itu 2, kenapa 2? Karena 1 itu kita pakai kalau misalkan ada gejala, kemudian 1 lagi kita pakai kalau kita mau keluar ya. Nah ini karena saya keluarnya tanggal 28 September, saya menggunakan rapid test antigen tanggal 27 gitu ya. Nah tapi bagi kalian yang nggak ada gejala sama sekali, berarti kalian cuma menggunakan rapid test antigennya pada saat mau keluar, waktu sudah mau selesai karantina kalian gitu. Nah kemudian setelah selesai kita dapat 2 kotak itu rapid test antigennya, kemudian ngambil bagasi ya, ngambil bagasi kita. Nah kemudian karena saya itu sama teman-teman saya itu banyak sekali prosesnya gitu ya, jadi akhirnya waktu ngambil bagasi udah tinggal bagasi saya sama bagasi teman saya aja, yang lain udah pada nggak ada lagi, penumpang lain udah nggak ada lagi gitu. Jadi kayak oh itu tinggal sisa punya kita aja kopernya gitu, jadi tinggal ngambil ya. Kemudian sudah itu kita diarahkan oleh petugas lagi menuju untuk ngambil deep throat saliva sampelnya kita, jadi sampel air liur kita untuk tes PCR gitu ya. Nah itu diarahkan sama petugasnya, jadi kalian datang aja, kalau kalian nggak tahu arah kalian tinggal tanya aja selanjutnya kemana. Kalau saya kemarin langsung ditunjuk arahnya oleh petugas Ministry of Education yang pertama kali saya temui gitu ya. Nah kemudian kopernya ditaruh ya, ada tempatnya, kita nggak bisa bawa kopernya kita untuk yang PCR testnya. Ya itu kalau saya PCR testnya kemarin itu di luar ruangan ya, jadi kita kayak keluar sebentar, keluar gedung gitu ya. Kemudian kita ikutin aja prosedurnya ya, kita tidak boleh makan minum sejam sebelum PCR testnya gitu ya. Kemudian kita cuci tangan, kemudian kita dapat kayak tempat kecil gitu sama plastik, kemudian kita split, kita keluarin air liur kita 1-2 ml ya, kemudian kita tutup, kemudian kita kasih kasih apa namanya, kayak botolnya itu ke petugasnya gitu ya. Kemudian setelah selesai dari itu, kemudian ada petugas lagi menempelkan kita di baju kita itu, ditempel itu kuarantin Taiwan gitu ya, ada tempelannya di baju kita kuarantin Taiwan. Nah kemudian setelah itu baru diarahkan keluar gitu ya, bagian yang banyak taksinya gitu ya. Jadi karena saya diarahkan oleh OIA saya kalau harus menggunakan designated transport vehicle, jadi artinya taksinya gitu ya, jadi saya harus menggunakan taksi ya. Jadi kami akhirnya naik taksi, kami kasih tahu biodata kita, nama kita, kemudian petugas yang di depannya itu sudah tahu nama-namanya, sudah ada punya namanya. Kemudian sopirnya sendiri juga udah tahu kita di hotel mana gitu. Jadi benar-benar sudah terorganisir menurut saya sih. Jadi tidak ada lagi kita perlu ngisi data lagi ataupun kita ngasih tahu lagi tempatnya di mana. Jadi semuanya sudah terorganisir dengan baik menurut saya. Jadi sampai sopir taksinya udah tahu kita hotel di mana gitu ya. Kemudian sebelum masuk ke taksinya kita disemprot oleh alkohol ya, benar-benar disemprot badan sampai kopernya juga disemprot gitu ya. Nah kemudian dari yang saya baca sebelumnya itu kan harus 1 orang 1 kendaraan gitu ya, tapi karena kami waktu itu kami nanya sih sebelumnya sama petugasnya, bisa kira-kira satu kendaraan 3 orang, karena kan kami hotelnya sama gitu ya, ternyata boleh. Jadinya kami bertiga di taksi gitu ya, bertiga di taksi. Kemudian di taksinya itu pun juga ada pembatas antara yang kursi depan sama kursi belakangnya, benar-benar ada pembatasnya sama. Jadi kita tidak terkontaminasi sama sekali gitu ya, atau menyebarkan virus. Pokoknya dari sejak awal kita nyampe ke Taoyuan International Airport sampai terakhirnya itu benar-benar semua petugas yang melayani kita itu ber-APD semua gitu ya. Jadi benar-benar bagus dalam hal peraturannya, regulasinya menurut saya. Nah kemudian kita masuk, kita naik taksi. Waktu itu ya benar-benar taksinya itu 1000 NTD. Waktu itu saya berada hotelnya lumayan dekat dengan airport ya, sekitar setengah jaman. Mungkin teman-teman yang lain itu bisa jauh gitu ya, jauh
posisi hotel karantinanya. Jadi tergantung dari posisi hotel karantina kalian di mana. Jadi kalau saya itu dari airport ke hotel itu 1000 NTD, ya 1000 NTD. Nah kemudian uh, sopir taksinya itu benar-benar mengarahkan kita, sudah nyampe mengarahkan kita masuk ke arah bagian mana gitu ya, karena di hotel itu kita nggak masuk bagian depan resepsionis yang biasa kita masukin gitu, jadi ada ruang khusus untuk yang karantina gitu ya, itu bagian belakangnya gitu ya, kayak bagian daruratnya gitu ya saya bilang. Ya kemudian lagi-lagi petugasnya yang melayani kita, petugas hotelnya itu yang ber-APD lagi dehnya, dia benar-benar ber-APD banget gitu. Jadi kita disuruh foto paspor kita, kemudian disuruh kirimin sertifikat karantina kita ya ke Line. Jadi hotelnya punya akun Line, kita suruh kirimin akun Line. Maksudnya itu dikirimin paspornya sama sertifikat karantinanya ke Line, akun Line hotel gitu ya. Nah kemudian masuk ya, kemudian masuk baru petugas hotelnya baru lepasin APD-nya gitu ya. Ya kemudian setelah itu seperti biasa kita nggak boleh keluar selama 8 hari itu, kita nggak boleh keluar sama sekali. Kemudian makan dikasih 3 kali sehari ya, jadi ada jam-jamnya ya, jam-jamnya dari jam 8 sampai jam 9 itu makan pagi ya, kemudian dari jam 12 sampai jam 1 itu makan siang, kemudian dari jam 6 sampai jam 7 itu makan malamnya ya. Jadi makannya itu karena kita nggak boleh keluar sama sekali, itu cuma digantung aja makanannya di depan kamar kita, kemudian dibel sama orangnya tuh, dibel sama orang yang antar makanan, kemudian kita dengarkan belnya kita, baru kita bisa ngambil langsung tutup lagi kamarnya gitu. Itu waktu ngambilnya itu juga harus pakai masker gitu ya, harus pakai masker waktu ngambilnya. Nah untuk hotel saya itu juga ada aturan untuk buang sampahnya, jadi buang sampahnya itu setiap jam 2, jadi kita boleh taruh sampah kita di depan kamar gitu ya, di depan kamar, nanti setiap jam 2 itu diambil oleh petugas hotelnya gitu. Jadi untuk hotel saya ini lumayan bagus, hotel bintang 4 ya, satu kamarnya satu malam itu 2.800 NTD ya, 2.800 NTD. Kemudian nanti akan digantikan oleh pemerintah maupun oleh kampus saya. Jadi nanti saya benar-benar bakal cuma bayar 2000 NTD aja untuk data malam gitu. Nah setelah itu untuk makanannya overall enak menurut saya, makanannya benar-benar bervariasi ya, kalian nggak akan lapar ya, kalian nggak bawa makanan sekalipun dari Indonesia, kalian nggak bawa cemil-cemilan atau apa, kalian tidak akan kelaparan gitu ya, karena benar-benar makanannya banyak sekali ya. Nasi pasti dikasih ya, karena kan Taiwan kan mirip-mirip makanannya dengan kita kan, jadi kita perlu makan nasi ya, orang Taiwan juga makan nasi gitu, jadi dikasih nasi gitu. Kemudian sayurnya gak nanggung-nanggung, sayurnya banyak banget jenisnya ya. Nah kemudian untuk fasilitas hotelnya lumayan lengkap, semua perlengkapan untuk mandi ya, seperti gosok gigi, kemudian ada sisir, sabun mandi, shower, untuk shower krim, kemudian shampoo ya, sampai sikat kamar mandi pun juga saya punya gitu di hotel saya nggak tahu untuk hotel lain ada apa enggak gitu ya, sampai sikat kamar mandi pun ada gitu. Kemudian saya karena ini hotel bintang 4 jadi ada bathtub juga di dalam gitu ya. Kemudian dikasih juga minuman biasa, minuman seperti ada kopi, kemudian ada teh gitu ya. Kemudian kemudian kita juga bisa minta sebenarnya, jadi karena kita kan 8 hari ini sama sekali nggak dikasih apa-apa, maksud saya itu udah yang dari hotel aja nggak ditambah lagi gitu, nggak tambah lagi, nggak dikirim lagi. Jadi kalau kalian mau minta perlengkapan mandi ataupun minta minuman itu boleh aja minta ke hotelnya. Jadi saya minta ke hotel itu cup minuman ya, cup minuman hangat. Kemudian saya juga minta kayak kopi gitu, kopi sasetan. Kemudian saya juga minta sabun. Waktu saya tinggal lain aja petugasnya, boleh nggak kirimkan ini gitu, dan saya sudah memastikan kalau itu gratis gitu. Saya takut kena charge lagi kalau misalnya saya minta gitu, ternyata nggak kena charge lagi gitu ya. Kemudian kalian juga harus sama di karantina kan harus ngecek suhu juga ya. Jadi saya sama teman-teman saya yang
karantina juga barengan sama saya, itu cek suhu badan. Ya, cek suhu badan itu setiap pagi sebelum jam 10 pagi sama setiap siang sebelum jam 3 gitu ya. Jadi saya ngecek suhu, kemudian saya foto termometernya, saya kirimkan ke OIA saya dan juga saya kirim ke petugas hotel gitu. Nah, untuk hotel ini sendiri, untuk hotel saya ini sebenarnya sudah dikasih termometernya, tapi kita harus bayar 200 NTD gitu. Nah, 200 NTD berarti kan kalau dirupiahkan 100.000 gitu kan mahal gitu. Jadi saya bawa langsung termometernya gitu. Lagian juga Office of International Affairs-nya saya sudah ngasih tahu kalau kita itu bawa termometer gitu. Jadi kalau misalkan kita masih pakai termometer dari hotel, itu kena lagi biaya 200 NTD gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Yang penting selama kalian karantina itu tidak boleh keluar kamar, kemudian kalian juga harus ngecek suhu badan itu. Selebihnya terserah kalian mau ngapain di kamar gitu ya. Jadi sekian aja cerita saya mengenai karantina ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Terima kasih.